Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Revolusi Indonesia. Syukur alhamdulillah, kita telah sampai di video terakhir. Ada sekitar 100 belasan video dan ini adalah yang terakhir seri demi seri video Revolusi Indonesia. Kalaupun ada video ke depan, itu berarti Revolusi Indonesia telah bergulir menuju negara bagai surga. Oke, untuk kali ini saya benar-benar ingin menyapa seluruh bangsa Indonesia dan semua manusia di muka bumi. Tentu terutama kepada para ahli, para ulama, pemerintah, dan pemerhati bangsa. Revolusi Indonesia yang benar-benar bertujuan untuk membawa bangsa kita ini menjadi pusat ilmu dan peradaban, dan sebenarnya itu bukanlah kehendak saya pribadi, tetapi saya hanya membaca perjalanan hidup yang terlihat itu seperti berupa takdir dari Allah yang hendak menjadikan bangsa kita menjadi tempat lahirnya peradaban suci. Bagaimana bisa? Ya, ini saya mengajak seluruhnya agar kita sama-sama membaca, melihat seperti apa Allah membuat petunjuk demi petunjuknya atau skenario yang Allah buat untuk menjadikan bangsa kita sebagai tempat lahirnya peradaban suci. Saya akan mulai dari paling awal, dahulu ketika masih sekolah dasar, ayahanda meninggal. Itu sudah di penghujung, kemudian 2 bulan berikut sudah masuk SMP, ibunda meninggal. Nah, saat yatim piatu itu ada suatu peristiwa, saya saat itu jual koran di jalanan, penjajah koran, dan peristiwa itu membuat saya sudah putus asa, pasti putus sekolah. Di saat stres seperti itu, entah bagaimana Allah bisa buat Al-Quranul Karim jadi seolah-olah pengganti ayah bunda memberi nasihat. Akhirnya saya tetap sekolah. Itu karena bagaimana Allah buat Al-Quran itu memberi petunjuk. Sejak saat itu, kehidupan berlangsung dan penasehat dan pembimbing hidup hanya Al-Quran, pengganti kedua orang tua. Itu tahun 78. Waktu berlanjut, tahun 88, sudah semester 6 kuliah, mengalami siksa neraka. Di siksa neraka, sebelum kejadian siksa itu ada satu dialog dengan Allah, di mana saat itu saya benar-benar memutuskan untuk menanggung dosa orang sedunia. Saya teriak, saya yang tanggung dosa orang sedunia.
Seketika itu pula Allah menjawab, saya yang mengatur segalanya. Dan saat itu pula saya sudah disiksa neraka. Di penghujung siksa neraka itu diperlihatkan kemegahan. Dan di proses-proses itu saya diberi tugas untuk menyatukan dua dunia yang saat itu saya sendiri tidak mengerti, tidak tahu dan tidak paham apa maksud dari sanggupkah kau menyatukan dua dunia. Dalam proses berjalan ternyata menyatukan dua dunia itu sudah diketahui bahwa karunia Allah ingin menjadikan tanah air kita Indonesia ini, bahkan mungkin nanti seluruh bumi itu terasa kenikmatan-kenikmatan yang dinikmati Adam di masa jutaan tahun yang lalu akan kita nikmati. Jadi surga, dunia serasa bagi di surga. Setelah kelak kita selesai hidup, kita tentu akan ke surga. Itu tahun 88 siksa neraka. 3 kalimat. Saya yang tanggung dosa orang sedunia, saya yang mengatur segalanya, jawab Allah. Menyatukan dua dunia, tentu kalimat ini mustahil dibuat-buat oleh manusia. Dan jawabannya juga demi bangsa kita menjadi tempat lahirnya peradaban suci. Berikutnya 78, 88, 98. Saat bahagia-bahagianya mengawali karir di dunia pelatihan, terjemah ratusan buku. Nah, di masa-masa itu ibadah pun semakin nikmat. Dan beberapa kali saat doa tahajud bisa berdialog. Ada dialog goib di mana saya dibimbing untuk membangun bangsa. Diajari bagaimana membuat bangsa Indonesia menjadi pusat ilmu dan peradaban. Padahal di masa itu saya hanya seorang anak kos. Dan satu-satunya yang saya catat dari dia beberapa kali dialog itu adalah bagaimana merancang masa depan hingga merancang kematian. Merancang kematian. Ya, ada dari sekian banyak yang saya tulis, saya rangkum visi misi masa depan semuanya. Ada satu kalimat yang menjadi target pribadi, yaitu pengantar jenazah Juan Siregar ke liang kubur adalah jenderal, gubernur, ulama, menteri, kiai, dan semua masyarakat berduyun-duyun mengiringinya. Kalimat ini tentu mustahil lahir dari seorang anak kos tanpa ada bimbingan. Siapa yang membimbing? Anak kos ingin membangun bangsa. Ini semuanya masukan bagi seluruh para ahli, para ulama, negarawan. Bagaimana Allah benar-benar mengatur segalanya. 98 mulai merancang. Dan dalam bekerja terjadi sebuah revolusioner perilaku semuanya. Dan hanya beberapa bulan sudah mampu mendirikan sebuah perseroan beromset miliar. Dengan visi takes people to the future, mengantar orang ke masa depan. Jadi apa yang merancang masa depan yang diajari di dalam dialog goib saat doa tahajud, ternyata itu menjadi visi perusahaan.
Padahal perusahaan itu didirikan 6 orang. Tetapi memang saya dominan untuk membuat visi perusahaan itu mau arahnya kemana. Mengantar orang ke masa depan. Karena mungkin manusia itu ketika sudah uang berlimpah, malah rebutan uang. Perusahaan pun bubar. Akhirnya saya kembali mendirikan perusahaan sendiri. Ganti moto, The Kaisar of Indonesia. Tapi begitu saya mulai melihat setelah dipakai di seragam, saya merasa kok kurang pas The Kaisar of Indonesia ya. Akhirnya saya ganti menjadi The Kaisar of Change. Tujuan tetap sama, kaisarnya perubahan bangsa Indonesia. Artinya apa yang diajari di dialog goib saat doa tahajud, itu saya melakukannya melalui perusahaan dan sudah memberikan pelatihan kepada ratusan perusahaan, belasan ribu SDM Indonesia. Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, kemana-mana, Lombok. Dah, berproses sudah semakin terasa bahwa Indonesia itu bisa menjadi pusat ilmu dan peradaban. Tetapi tidak mungkin melalui pelatihan. Dan Allah tidak pernah kurang-kurang memberi petunjuk, mengatur segalanya. 788898 2008 mimpi rahasia iman, dan rahasia iman dijadikan judul buku. Per 1 Januari 2008 ditulislah rahasia iman menjadi buku. 9 hari menulis, stop. Tidak ada ide, sudah selesai. Berarti buku tak jadi ditulis. Tapi Allah mengatur segalanya. 10 Januari 2008 bertepatan dengan 1 Muharram, pertama kali dibimbing Al-Quran menulis buku. Ayat pertama yang membimbing buku itu ditulis adalah surat An-Nahl ayat 78. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'an wa jal sam'a wal absyar wal afidah la'allakum taskurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu sesuatu apapun, maka Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. 1678. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Surat ke-16 ayat 78. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Kamu ibumu. Lahir meninggal 1678. Wah. Bagaimana Allah mengatur semuanya ya? Berarti kalau selama ini banyak orang mengatakan sebelum Allah menciptakan alam raya ini, merencanakan alam raya ini, Nabi Muhammad sudah direncanakan. Berarti sekarang juga bisa kita katakan, sebelum Al-Quran itu Allah rencanakan, Juan Siregar, tempat lahir, tanggal lahir sudah direncanakan. Sudah tertulis di Al-Quran. Itu mungkin maksud Allah tahun disiksa neraka itu, saya yang mengatur segalanya. Buku ditulis 1 Januari mulai menulis, 1 Muharram mulai dibimbing Al-Quran. Terus buku pertama, kedua dan seterusnya. Berbagai macam kejadian yang Allah atur menjadi isi buku. Mulai dari perilaku anak bangsa, tentang agama, tentang negara, semuanya. Jadi buku itu benar-benar berisi seluruh permasalahan, seluruh dinamika berbangsa dan bernegara. Jadi bisa saya rangkum isi buku
sebanyak 16 yang dirangkum hanya nanti akan dilihat oleh bangsa Indonesia 3 buku saja, yaitu yang pertama Revolusi Spiritual, Wujudkan Indonesia Kiblat Prestasi Dunia, dan buku Rahasia Iman ada di dalam buku ini, buku dalam buku. Nah, buku ini yang berisi tentang strategi membangun bangsa, dan semuanya ada di dalam buku Revolusi Spiritual. Penyempurnaan ilmu-ilmu sudah mulai dibahas di sini. Buku berikutnya Hati Nurani Bangsa Berzikir Sepanjang Masa. Kalau kita sering dengar dari para ulama bahwa sorga itu semua bangsa, semua manusia berzikir. Di dalam sorga manusia berzikir sepanjang, berarti buku Hati Nurani Bangsa Berzikir Sepanjang Masa adalah skenario Allah untuk membuat kita manusia di bumi ini berzikir sepanjang masa. Bagaimanakah gambarannya? Tentu sudah tergambar semua di dalam buku itu. Yang terakhir, buku Rahasia Negara Harta Karun yang Tersembunyi. Banyak orang mungkin berpikiran bahwa harta karun yang dimaksud adalah dana revolusi atau apapun. Harta karun yang tersembunyi tidak ada kaitannya dengan rupiah, emas, atau apapun dalam bentuk benda-benda. Tetapi harta karun yang tersembunyi adalah rahasia demi rahasia, bagaimana semua harta yang berlimpah tersimpan dalam cara pandang, perilaku, karakter, dan budaya bangsa kita yang ada sekarang. Andai karakter pribadi berubah, tentu budaya berubah. Budaya yang karakter malas, karakter santai, karakter tidak kreatif, itu nanti akan berubah. Itu semuanya petunjuknya, semua caranya ada di buku Rahasia Negara Harta Karun yang Tersembunyi. Berarti benar-benar ketiga buku ini, saya sebagai sarjana bahasa Inggris mustahil menulis buku penyempurnaan ilmu sejarah, agama, filsafat, psikologi, bahasa. Tentu mustahil saya melakukannya kalau bukan karena bimbingan dan petunjuk-petunjuk yang Allah berikan, baik melalui peradaban itu sendiri maupun petunjuk dari Al-Quran. Itulah 3 buku yang bisa nanti digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia dan semua manusia di muka bumi untuk bisa kembali pada Allah. Berikutnya 2018. Jadi 2008 mulai ditulis. Sebenarnya buku terakhir itu ditulis 2013 ya, Rahasia Negara. Jadi nulis sekitar 5-6 tahun. Saya tidak pernah mengerti kenapa menulis buku dan bagaimana itu nanti buku itu untuk apa, tidak pernah mengerti. Tapi buku itu selalu ada. Bahkan saya cetak 1000-an kopi, itu masih menumpuk di rumah. Tidak tahu untuk apa. Tapi saya yakin Allah punya skenario kapan itu keluar dari rumah. Oke. 2000 atau 10 tahun kemudian, 2018, saya mulai menyampaikan isi buku itu secara individu atau per orang ke per orang. Berbagai macam tanggapan. Barulah mungkin setelah 2018, hampir 2 tahun ya, 2020 ini
mulai saya nyampaikan ke seluruh khalayak lewat video ini. Mungkin mirip-mirip ya dengan bagaimana dulu Rasulullah sampaikan ke per orang kemudian baru ke khalayak. Hampir sama. Dan yang paling terakhir, mungkin memang tidak bisa buku itu disampaikan atau ke khalayak atau video ini dibuat, Allah tidak memberi petunjuk, masih 2018, 2015, 16 atau ketika buku selesai langsung disampaikan ke publik, mungkin tidak bisa karena 1 Januari, 1 Muharram, semua tanggal-tanggal, semua apapun tidak bisa ditulis menurut kita, tetapi itu harus mengikuti skenario dan petunjuk Allah. Jadi sekaligus memang ini menunggu seperti lamanya turun Al-Quran 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dan 22 Februari 98, 22 Februari 98 menulis merancang masa depan. Tadi pengantar jenazah ke liang kubur dan seterusnya. Itu terjadi 22 Februari 98. Dan persis seusia Al-Quran itu diturunkan 22 tahun 2 bulan 22 hari itu per 21 Ramadan yang kemarin, yang barusan. Nah, apa kejadian di hari yang sama itu? Ada seorang hafid Quran dan Allah mempertunjukkan bagaimana sekarang manusia atau umat beragama itu telah memfungsikan Al-Quran itu tidak atau berbeda dengan yang Allah kehendaki. Saya tidak akan mengatakan itu salah atau benar, tetapi paling tidak saya kelak akan berbicara dengan para ulama, para ahlinya, bahwa kalau benar-benar kita menggunakan Al-Quran sebagaimana yang Allah kehendaki, mustahil tidak memimpin dunia. Nah, itulah mungkin salah satu kehendak Allah kenapa dijadikan kita negara tempat lahirnya revolusi spiritual, tempat lahirnya peradaban suci, untuk kembali memfungsikan Al-Quran sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, dari gambaran-gambaran ini, benar-benar kalau ada ayat Al-Quran, buatlah satu surat semisal Quran kalau kamu sanggup. Kumpulkan semua apapun, kamu tidak akan sanggup. Sama saja saya lihat dari apa yang terjadi dengan revolusi spiritual, rahasia iman, mustahil ada satu manusia pun yang bisa membuat ayat-ayat seperti itu. Saya tantang manusia di muka bumi, siapa yang sanggup menanggung dosa orang sedunia? Saya tantang manusia di muka bumi, siapa yang sanggup mengatur segalanya? Saya tantang manusia di muka bumi, siapa yang sanggup menyatukan dua dunia? Nah, kalimat-kalimat itu mustahil datang dari manusia. Tetapi sekarang setelah Allah bekali semua ilmunya, saya telah melakukannya berarti. Dan semuanya kita bangsa Indonesia akan bisa menikmatinya. Kemudian ada satu lagi istilah manusia Al-Quran. Mungkin Allah memberi istilah manusia Al-Quran ketika menulis buku yang kedua. Di saat itu para wartawan tanya apa artinya, saya juga tidak bisa menjawab dan saya malah dibilang manusia stres, manusia mencari sensasi dan seterusnya. Tetapi ketika itu ditanya sekarang, saya bisa menjawab, lihat saja bagaimana Allah membuat semua Juan Siregar itu benar-benar bagi petunjuk bagi bangsa kita dan semua manusia di muka bumi untuk lahirnya peradaban suci. Mungkin itu yang Allah maksud dengan manusia Al-Quran. Lihatlah Juan Siregar itu bagaimana dia tertulis di Al-Quran tempat lahirnya. Ada satu lagi, rahasia iman
itu ternyata juga sudah tertulis di Al-Quran, yaitu di surat Asy-Syura atau ayat 52, surat yang ke-42 ayat 52. Wa kadzalika auhayna ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuron nahdi bi, dan seterusnya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu iman, apa itu kitab. Jadi ini semuanya ternyata rahasia iman dan seterusnya itu sudah tertulis, sudah di apa yang saya kerjakan itu sebenarnya sudah ada, sudah tertulis di Al-Quran sebelumnya. Jadi Allah sudah merencanakan ini semua. Makanya Allah bilang saya yang mengatur segalanya. Ada lagi kejadian lain, yaitu ketika mungkin mirip-mirip dengan Ibrahim dan Ismail menyembelih anaknya, di mana saya diperintah Allah untuk membuang anak saya di laut. Saya tidak mau, disuruh buang kegelapan sampai saya meninggalkan anak saya di perkampungan orang tengah malam, sampai saya dibawa ke balai RT, sampai dibawa ke Polsek. Tulis. Saya mungkin kalau Ibrahim, yang ini selamat Hari Raya Kurban ya untuk seluruh umat Islam di dunia, di Indonesia, di dunia yang barusan kita rayakan, hampir sama. Ibrahim membenarkan perintah Allah, tapi Ismail disembelih, tentu Allah selamatkan. Saya juga Allah perintahkan untuk membuang anak saya sampai dibawa ke Polsek. Tulis. Kalau Ibrahim itu adanya kurban, kalau saya mungkin Allah hadiahi dengan tulis, karena saat itu dibawa ke Polsek. Tulis. Inilah karunia tak terhingga bagi kita manusia di muka bumi. Tulis yang dilalaikan oleh para ahli, para ulama, para kiai, para ustadz. Iqra alladzi 'allama bil qalam. Iqra dan kolam adalah satu sejoli, satu pasang, tapi selama ini kita hanya disampaikan Iqra, bacalah. Tetapi Allah mengajari manusia dengan pena. Tidak pernah disampaikan siapapun di muka bumi bagaimana cara Allah mengajari manusia dengan pena. Itulah yang ada di buku, dan itu yang saya lakukan sejak 98. Allah benar-benar mengajari dengan pena. Pengantar jenazah Juan Siregar itu saya tulis dengan pena, dan saya jalan di dalam tulisan itu. Saya menjalani kehidupan atas dasar tulisan itu. Allah bimbing. Saya yakin semua bangsa Indonesia nanti akan sama. Berarti kalau saya manusia Al-Quran, mungkin ada kaitannya dengan petunjuk-petunjuk. Tetapi sebenarnya semua manusia bisa jadi manusia Al-Quran. Karena sebenarnya ketika kita menjalankan, tulis cita-cita, tulis niat, serahkan kepada Allah, biarkan Allah yang bimbing, baru baca Al-Quran. Kalau kita sudah tulis niat, kemudian baca Al-Quran, isi Al-Quran dengan hati, namanya pasti manusia Al-Quran. Berarti ketika bangsa Indonesia semuanya manusia Al-Quran, negara bagi surga pasti terwujud. Oke, sampai di situ yang terakhir. Ada di buku Hati Nurani itu kan, Hati Nurani Bangsa Berjing Bang Basa itu seperti Al-Quran, bukanya halaman pertamanya dari belakang. Jadi itu dari sebelah kiri itu sebenarnya halaman belakang. Tetapi karena itu putih polos, saya tulislah di situ sorga di pintu langit. Sorga di pintu langit. Iya, di langit gitu ya. Kalau sorga di pintu langit, mungkin semua bertanya-tanya, mana pintu langit? Kalau misalkan saya bilang sorga di Semarang, wah, nggak ada. Saya pasti dibilang berbohong. Sorga di pintu langit, di mana ya gitu? Bagaimana Allah buat nama desa tempat lahir saya itu pintu langit? Jadi ini semuanya ketika ada tulisan di buku sorga di pintu langit. Kalau misalkan semua negara Indonesia bagai sorga,
tentu boleh dong pintu langit juga ikut bagai surga. Berarti benar-benar petunjuk dari Allah. Surga di nama desa saya, tempat lahir, adalah salah satu petunjuk Allah yang Allah atur. Nama desa saya namanya Pintu Langit. Andai saya lahir di Semarang, mungkin buku tidak akan pernah jadi. Allah mengatur segalanya. Ya, itu berbagai macam petunjuk, kejadian, skenario Allah, bagaimana Allah mengatur segalanya semata-mata demi melahirkan peradaban suci. Allah ingin kembali apa yang disampaikan para nabi dahulu, ingin sekarang terulang dalam kehidupan manusia, karena manusia itu adalah cinta Allah. Allah ingin manusia hidup bahagia, sejahtera, senang. So, saya mengundang, saya mengajak, saya memohon kepada seluruh bangsa Indonesia, para ulama, para menteri, para jenderal, para kiai, ustadz, siapapun, para pemerintah, untuk kita bergandeng tangan, gotong royong, mewujudkan bangsa dan negara itu tempat lahirnya revolusi spiritual. Kita menjadi pusat ilmu dan peradaban. Dan kita mulai peradaban baru, peradaban suci, agar kita menjadi teladan bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia. 1 rupiah, 10 dolar, insya Allah terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.